wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran 5. Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Selanjutnya, ini bacaan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara kelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. A. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tagalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. B. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya perdagangan asongan, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. C. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. D. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal pengelolaan maupun keuntungan, bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu.
Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. D. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum (perum) dan perseroan terbatas (PT). BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, yakni bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang dikembangkan di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah dan lain-lain. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan menyalurkan hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa KUD. Kegiatan selanjutnya, ayo renungkan. Apakah kamu pernah ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan? Ya, pernah. Kerja bakti membersihkan saluran air parit dengan warga lingkungan sekitar. Sikap-sikap apa yang ada pada kegiatan kerja bakti? Sikap yang mencerminkan solidaritas, kebersamaan, dan kerjasama adalah sikap yang terpuji yang harus dilestarikan. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua.
Tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Ayah, haknya menasehati anak, memberikan hukuman pada anak yang nakal. Kewajiban ayah memberi nafkah untuk keluarga, menjadi kepala keluarga, atau menjadi kepala rumah tangga. Tanggung jawab ayah mendidik anak-anak, memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya. Ibu, hak ibu menerima perlakuan dengan baik dari suami, menerima nafkah lahir batin, memberikan nasihat atau hukuman kepada anak yang nakal. Kewajiban ibu mengurus rumah tangga, mengurusi anak, mendidik anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Tanggung jawab ibu mendidik anak-anak ke jalan yang benar. Kakak, hak kakak menerima kasih sayang dari orang tua dan adik, menerima kebutuhan hidup dari orang tua. Kewajiban kakak berbakti kepada orang tua, menjaga adik, belajar sungguh-sungguh. Tanggung jawab kakak menjaga kehormatan keluarga, membimbing adiknya. Adik, hak adik menerima kasih sayang dari orang tua dan kakak, berbakti kepada orang tua, menghormati kakak, bermain. Kewajiban belajar, membantu orang tua, menghormati kakak. Tanggung jawab adik menjaga kehormatan keluarga. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.